Dan saat ini kami mengundang pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun saja Anda berada, boleh mengirimkan permohonan doa melalui kolom komentar media sosial ataupun call center yang tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kita ada Pendeta Rian Rego. Selamat malam Pendeta. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar Pendeta? Baik, luar biasa. Baik Pendeta, saya akan membacakan 5 permohonan doa. Jadi nanti Pendeta boleh memberikan 1-2 ayat kekuatan untuk 5 pokok doa yang akan saya bacakan ya Pendeta. Baik. Untuk doa yang pertama, ini dari Bapak Stephen. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit pasca kecelakaan. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Saudara Alka. Mohon doakan keluarga saya agar sehat selalu, secara khusus untuk keponakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Bapak Darius. Mohon doakan agar Tuhan memberkati rumah tangga kami yang baru berjalan sekitar 1 tahun. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan buah hati dalam keluarga kami. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu ada Ibu Femi. Mohon doakan cucu saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu satu lagi ada Ibu Mei. Mohon doa bagi papa dan adik saya yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pendeta Rian dipersilakan untuk membagikan ayat penguatannya. Baik, firman Tuhan saya ambil dalam Matius 21 ayat 22. Sebagaimana kesaksian tadi, saudara-saudara, ayat firman ini sangat menguatkan kita. Bagaimana firman Tuhan berbunyi, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sahabat-sahabat Hope Channel dimanapun Anda berada, ya, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa seringkali kita memiliki banyak pergumulan, hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Namun seringkali kita lupa untuk melandaskan itu dengan iman. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini memberikan kita satu syarat yang luar biasa, bahwa landasan doa kita, ya, bila ingin dijawab dan Tuhan terima, kita harus percaya, penuh percaya, ya. Dan ketika kita percaya, maka Tuhan akan bertindak, dan saudara-saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa, ya. Baik itu dari segi pergumulan kita, kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik tadi usulan-usulan doa yang disampaikan, ada yang sakit, ya. Tentu Tuhan akan mendengar, ya, dan akan menjawab doa kita. Demikian. Terima kasih Pendeta Rian atas ayat penguatannya, dan saya akan melanjutkan kembali untuk pokok doa selanjutnya. Ada dari Ibu Dirline. Mohon doakan agar saya diberikan kebijaksanaan, perlindungan, kekuatan dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Ibu Runi. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya dalam pertolongan Tuhan, saya dapat sembuh seperti sedia kala. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu ada Ibu Ria. Mohon doakan suami saya saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Ibu Jennifer. Mohon doakan agar Tuhan berkenan memberkati dan menyertai kehidupan pribadi saya dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu terakhir ada Ibu Noni. Mohon doakan agar rumah tangga kami selalu harmonis, penuh sukacita, dan saling mengasihi satu sama lain. Doakan juga untuk karir suami saya dan juga proses pemulihan anak kami, Aldo, yang sedang sakit. Terima kasih, Tuhan berkati. Dipersilakan kepada Pendeta Rian untuk membagikan ayat penguatannya kembali.
Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 berbunyi, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Channel dimanapun Anda berada, firman Tuhan mendorong kita malam hari ini tentu saudara-saudara ketika kita berdoa, ya, tentu saja ada satu seruan yang sering kali kita ucapkan, ya, yaitu memanggil Bapa kita, ya. Karena di dalam namaku, ya, sebagaimana firman Tuhan, ya, bila mana kita meminta sesuatu di dalam namanya, yaitu Allah kita, maka dikatakan Allah akan bertindak. Seringkali kita menghadapi suatu kesulitan, ya, menghadapi sesuatu yang merasa kita tidak bisa, tidak mampu, karena mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi bila mana kita bersandar kepada Tuhan, sebagai ayat ini katakan, ya, mencari, meminta di dalam namanya, maka Tuhan akan mendengar dan bertindak untuk kehidupan saya dan saudara-saudara. Apapun bentuk masalah, apapun bentuk harapan-harapan doa saudara-saudara, bila mana kita bawa di dalam doa dan menyebut, mencari Dia di dalam namaku, yaitu Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Demikian. Untuk permohonan doa berikutnya yang akan saya bacakan, di sini ada Ibu Lora Siringo-ringo. Mohon doakan agar saya dapat sembuh dan dijauhkan dari kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu ada Ibu Rita Sinaga, mohon doakan saya dan anak saya agar disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakit yang kami alami. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu ada Ibu Laloan, mohon doakan kami berserta anak dan cucu agar lebih mengenal Tuhan Yesus dan membaca firman-Nya, serta menjadi pelaku bagi firman-Nya, juga menjadi saksinya. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu ada Markus, mohon doakan saya dalam proses pemulihan kesehatan saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu satu lagi ada Bapak Simon Seda, mohon doakan saya dalam pekerjaan agar selalu lancar. Doakan juga keluarga dan anak-anak semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Pendeta Rian dipersilakan membagikan ayat kekuatannya. Baik. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sahabat-sahabat Hope Channel dimanapun Anda berada, ya, berbicara tentang khawatir saudara-saudara. Ya, setiap manusia pasti pernah mengalami hal yang sama. Kekhawatiran di dalam hidup ini, ya, baik mungkin dia sebagai seorang anak untuk keberhasilan di dalam pendidikannya, atau mungkin dia sebagai seorang tua di dalam rumah tangganya, ya, atau seorang muda, ya, mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. Tentu masing-masing memiliki kekhawatiran di dalam hidup ini. Dan ketika kekhawatiran itu muncul, saudara-saudara, terkadang kita lupa untuk mencari Tuhan. Karena ketakutan sudah mendasari akan kehidupan kita. Dan seringkali kita mencari jalan-jalan yang lain. Tetapi firman Tuhan katakan malam hari ini, ya, bawa semua itu ke dalam doa. Ya, dan Tuhan yang ada di surga akan mendengar dan akan menjawab setiap doa kita. Meskipun saat itu kita di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan, tetapi ingatlah, ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu akan mendampingi, merangkul kita, dan mendengarkan selalu isi hati kita. Terus sebabnya, jangan khawatir saudara-saudara. Sampaikan semua keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur, maka Tuhan akan menjawab doa-doa saudara-saudara. Demikian. Tuhan, atas ayat-ayat telah kita dengarkan. Sebelum kita membacakan pokok doa lagi, kami mengundang pemirsa Hope Channel Indonesia tetap mengirimkan permohonan doa melalui sosial media ataupun call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda.
Baik, kami akan membacakan berikutnya untuk permohonan doa dari Bapak Unce. Mohon doakan saya agar dipulihkan dari sakit yang saat ini sedang saya derita. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Ibu Junita, mohon doakan adik saya yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Bapak Ledis, mohon doakan saat ini saya sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Ibu Beni Konoma, mohon doakan agar kami sekeluarga selalu sehat dan agar senantiasa dalam perlindungannya dan penyertaan Tuhan. Doakan juga agar pertanian kami dapat berhasil dan panen yang terbaik. Terima kasih, Tuhan berkati. Satu lagi ada Bapak Sucipto. Mohon doakan anak saya Danu yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Dipersilakan kembali untuk pendeta menyampaikan ayat penguatannya. Baik, firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 berbunyi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sahabat-sahabatku, pemirsa channel dimanapun Anda berada, firman Tuhan sekali lagi mendorong kita ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan. Sebagaimana Nabi Yeremia ketika menghadapi bangsa yang besar, ya, tentu Tuhan mengharapkan tindakan daripada bangsa tersebut, bangsa Israel, untuk datang kepada. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Dengan kesungguh-sungguhan kita datang mencari Tuhan, berseru di dalam doa, ya, maka kita akan menemukan di sana ada titik terang, khususnya Allah kita. Meskipun saat ini kita tidak bisa melihat dengan nyata, tetapi satu hari depan harapan kita bahwa Allah kita akan menemukan kita sembari kita menunggu Dia datang kedua kali. Dan baik, saya percaya bahwa sekali lagi ketika kita datang dengan sungguh-sungguh iman bahwa di dalam doa, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Demikian. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas ayat-ayat yang kembali kita sudah dengarkan, dan kita akan memasuki kembali untuk satu list permohonan doa lagi. Ada Femi Walangitan, mohon doakan saya yang baru selesai operasi mata tapi masih belum bisa melihat. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu Lena, mohon doakan saya dan keluarga agar tetap dapat memiliki pengharapan sejati kepada Tuhan di tengah-tengah kedukaan saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Bapak Ferry, mohon doakan ibu saya yang saat ini dalam keadaan sakit. Doakan juga saya yang sakit syaraf kejepit, semoga dapat lekas sembuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Bapak atau Ibu Feovala Gultom, mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan nama. Mohon doakan teman saya yang baru saja berulang tahun, kiranya dapat menjadi pribadi yang menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati. Kemudian ada Bapak Chapvelen, mohon doakan suami saya dalam pekerjaan agar mendapatkan penempatan kerja sesuai dengan perjanjian awal. Terima kasih, Tuhan berkati. Dipersilakan kembali untuk Pendeta Rian membagikan ayat penguatannya. Baik, dalam Mazmur 116 ayat 1-2, firman Tuhan, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Sahabat-sahabatku, pemirsa dimanapun Anda berada, firman Tuhan jelas, ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah diam, terlebih khusus Dia selalu mendengarkan seluruh doa kita. Sebagaimana kesaksian yang disampaikan tadi, bahwa Tuhan ada di sana,
Meskipun kita tidak melihat, tapi kita punya iman. Dan ketika kita berseru di dalam doa, maka dikatakan di sana Tuhan menyedengkan telinganya dan akan menjawab seluruh permohonan harapan-harapan kita lewat pun pergumulan kita. Dan dikatakan firman Tuhan pun, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tidak ada batas yang mencakupi kehidupan kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah, engkau akan menerimanya. Demikian. Saat ini saya akan menyampaikan permohonan doa. Nanti setelah itu Pendeta Rian boleh mendoakan secara umum untuk pokok doa yang telah kita sampaikan tadi. Ada Ibu Velma Tumangkeng, mohon doakan buat anak saya yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian CPNS pada tanggal 15 Oktober. Biarlah Tuhan turut bekerja, mendatangkan kelulusan baginya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Pendeta, boleh dipersilakan untuk mendoakan segala permohonan doa yang telah disampaikan. Baik, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur terima kasih untuk hari Sabat yang indah ini, yang telah menjadi bagian kehidupan kami sampai saat ini. Di mana kami pun merasa bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, telah menyertai akan kehidupan kami, tak pernah putus-putusnya kasih karunia Tuhan terus tinggal di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, terkadang kami menyakiti akan hati sesama, menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya ampuni akan kesalahan kami sebelum kami datang bermohon pada saat ini, membawa seluruh keluh kesah kami itu. Dan kami percaya bahwa ketika kami dengan yakin berdoa, memohon pengampunan, Tuhan akan mengampuni akan segala dosa. Di mana saat ini ya Tuhan, ada banyak permohonan-permohonan doa yang telah kami dengarkan. Baik pun itu kesaksian-kesaksian yang sungguh nyata di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Bagaimana kuasa doa itu selalu luar biasa di dalam kehidupan kami. Apabila mana kami datang berdoa, berseru di dalam doa, membawa segala pergumulan kami, dengan iman sungguh percaya, maka Tuhan akan bertindak dan menjawab segala doa-doa kami. Ada di antaranya anak-anak yang akan mengikuti ujian, baik pun juga orang-orang muda, baik pun mereka yang di dalam pekerjaan, baik pun mereka yang saat ini di dalam sakit penyakit ya Tuhan, baik pun mereka juga yang telah mengalami proses operasi yang dijalani saat ini, ataupun mereka yang saat ini sementara bergumul di dalam kehidupan mereka. Tentu Tuhan akan melihat segenap pergumulan mereka ya Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu menyendingkan telinga untuk mendengar akan seru, akan curahan hati kami. Apabila mana kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seluruh doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hamba yakin dan percaya, pada malam hari ini lewat kesaksian yang telah kami dengarkan, mengangkat hati kami. Terlebih khusus, kami terus setia untuk mengandalkan Tuhan, terus mencari Tuhan, terus memanggil Engkau di dalam nama Bapa, agar kiranya kami percaya bahwa kehidupan kami di dunia ini sembari kami menunggu Yesus datang kedua kali, kami tidak pernah akan merasa kecewa. Meskipun kami masih hidup di dalam kecenderungan berdosa, tetapi Tuhan akan selalu menyanggupkan kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Apabila mana kami berduka, di dalam senang, apapun situasi kami, Tuhan ada di sana dan akan memenangkan kehidupan kami. Terlebih khusus, biarlah lewat saluran malam hari ini, ketika kami mendengar, bahkan menyaksikan, bahkan di dalam doa saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab seluruh doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Rian Rego atas pemimpinannya terhadap kita, sudah memimpin kita untuk baca sesi doa.